Selamat siang semuanya, selamat datang di Session 3 Online Learning UPH Kampus Surabaya. The one to go when I lose control. Nah, di session 2 kemarin, kalian telah belajar tentang pentingnya membuat laporan keuangan pribadi, serta apa saja yang perlu kalian siapkan untuk membuat laporan keuangan pribadi. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat daftar penerimaan. Jadi, kalian harus mendaftarkan penerimaan yang kalian terima. Tapi pada umumnya, mahasiswa cuma memiliki satu pos penerimaan, yaitu dari orang tua. Kemarin juga kalian telah belajar tentang tips-tips untuk menambah pemasukan kalian selagi menjadi mahasiswa. Nah, setelah kalian membuat daftar penerimaan, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat daftar pengeluaran. Daftar pengeluaran ini harus kalian catat secara rinci apa-apa aja pengeluaran yang telah saya lakukan atau akan saya lakukan dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, sebagai mahasiswa dengan sumber penerimaan yang terbatas, apalagi untuk kalian mahasiswa rantau atau yang tidak tinggal dengan orang tua selama kuliah, kalian harus smart dalam menggunakan uang. Karena kalau kalian tidak atur dengan baik, kemungkinan besar kalian akan melarat sampai dengan datangnya kiriman dari orang tua untuk bulan yang akan datang. Well, sebagai mahasiswa, kira-kira pengeluarannya apa aja? Nah, saya di sini akan coba untuk membuat daftar pengeluaran mahasiswa. Nah, pengeluaran ini di luar pengeluaran SPP ataupun SKS per semester, karena itu pastinya menjadi tanggungan orang tua, tidak terhitung dari uang saku bulanan kalian. Yang pertama adalah biaya transportasi atau bensin. Nah, kalian harus perhitungkan dengan baik berapa biaya transportasi yang harus kalian keluarkan untuk pergi ke kampus, bolak-balik dari kos ke kampus atau dari kampus ke kos atau ke rumah. Dan juga apabila kalian menggunakan kendaraan pribadi, kalian harus menghitung berapa bahan bakar yang digunakan. Serta mungkin untuk jangka waktu 6 bulan, kalian juga harus memperhitungkan biaya servis atas kendaraan kalian. Nah, dalam biaya transport bukan hanya tentang biaya transport ke kampus, tapi juga transportasi untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Misalkan kalau kalian pergi kerja tugas dengan teman atau pergi ke mall. Nah, semua biaya itu harus kalian perhitungkan. Nah, sekarang saya mau kasih tips bagi kalian untuk menghemat biaya transportasi. Bagi kalian yang rumahnya berdekatan ataupun kosannya berdekatan, kalian boleh pergi ke kampus bareng. Jadi kalau mungkin kalian ada jadwal kuliah sama, jamnya sama, atau bertujuan ke kampus, kalian boleh pergi bareng gitu kan. Karena kalau kita pakai taksi online kan bisa lebih murah untuk kita pergi ke kampus. Atau kalian boleh nebeng dengan teman kalian yang membawa kendaraan. Jadi di sini kalian harus be smart dalam memilih teman. Jadi pilihlah teman yang ya. Selanjutnya, kalian boleh pilih kosan yang dekat dengan kampus. Karena kalian boleh menghemat atau bahkan tidak ada biaya transportasi sama sekali untuk pergi ke kampus. Pengeluaran yang kedua adalah biaya kos. Nah, ini khusus untuk kalian yang kuliahnya di luar kota atau tidak tinggal dengan orang tua. Otomatis kalian harus ada pengeluaran untuk kos setiap bulannya. Tips untuk menghemat biaya kos. Nah, mungkin kalian ada kos-kosan yang biaya listriknya di luar biaya kos itu sendiri. Jadi, cara untuk menghematnya adalah dengan cara mengurangi penggunaan listrik. Misalkan penggunaan AC. Kalau kalian tidak terlalu butuh, jangan dulu nyalakan AC. Boleh buka pintu atau mungkin kalian boleh buka jendela untuk menghemat penggunaan AC di ruang kamar kalian. Pengeluaran yang ketiga adalah biaya makan di kampus. Nah,
biaya makan ini agak tricky. Let's say kalau mungkin kalian punya jadwal kuliah dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Itu artinya kalian akan lunch di kampus. Tapi ada kalanya jadwal kuliah kalian dari jam 8 pagi sampai jam 10, kemudian lanjut lagi dari jam 3 sampai jam 4 sore. Artinya kalian akan makan pagi dan juga makan siang di kampus. Nah, selain itu, kalian pun harus memperhitungkan biaya makan yang lain. Misalkan biaya untuk beli cemilan atau jajanan di kampus. Tips dari saya untuk menghemat biaya makan di kampus adalah kalian bawalah bekal sendiri dari kosan atau dari rumah agar supaya nggak perlu lagi beli untuk makan di kampus. Dan yang kedua, kalian boleh bawa botol minuman sendiri yang agak besar supaya boleh dipakai selama 1 hari penuh ketika pergi ke kampus. Dan selanjutnya kalian harus tepat dalam memilih makanan. Karena misalkan contohnya di UPH, kantin UPH adalah food court Cito Mall. Jadi kalian harus pilih makanan yang tepat sesuai dengan budget kalian. Tapi nggak usah khawatir, di sana ada banyak sekali pilihan makanan yang relatif terjangkau karena memang khusus untuk para mahasiswa UPH. Pengeluaran yang keempat adalah belanja bulanan. Jadi ini mungkin khusus bagi kalian yang kos-kosan, bagi mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Belanja bulanan ini harus kalian atur dengan baik. Misalkan belanja untuk bahan-bahan makanan, belanja untuk keperluan yang ada di kos, misalkan pewangi, penyemprot serangga, dan sebagainya. Pengeluaran yang kelima adalah biaya print, fotokopi, dan alat-alat tulis keperluan kalian di kantor. Nah, biaya ini pasti ada-ada aja setiap bulan, meskipun jumlahnya enggak pasti gitu kan. Bulan ini mungkin cuma 25.000, tapi bulan depan bisa jadi 250.000. Kalian harus mempersiapkan uang untuk membayar biaya print, fotokopi, dan alat tulis. Tips untuk menghemat biaya print, fotokopi, pembelian alat tulis adalah, nah, kalian harus pertimbangkan dengan baik. Kalau memang perlu sekali untuk di print atau di fotokopi, barulah kalian print atau fotokopi. Kalau tidak terlalu perlu, mungkin kalian boleh gunakan material yang bersifat soft copy, akan lebih hemat bagi kalian. Nah, kalau memang harus print, cobalah print atau fotokopi bolak-balik. Dan juga kalau tidak terlalu perlu print warna, gunakanlah print tulisan hitam putih. Karena selain kalian bisa hemat, kalian pun bisa menjaga kelestarian lingkungan. Pengeluaran yang keenam adalah pengeluaran untuk membayar iuran kegiatan. Misalkan kalau kalian ikut organisasi, misalkan HMP, UKM, atau kepanitiaan lainnya, pasti akan dimintakan iuran. Ya. Jadi kalau kalian berniat, dan saya pikir harus ikut kegiatan-kegiatan tersebut, kalian harus menyiapkan anggaran untuk bayar iuran tersebut. Namun kan di sisi lain, kalian boleh mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga yang mungkin kalian dapatkan di ruangan kelas. Pengeluaran yang ketujuh adalah pengeluaran pribadi. Nah, pos untuk pengeluaran pribadi ini jumlahnya saya pikir cukup besar. Karena sebagai mahasiswa, kita mungkin banyak keperluan-keperluan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Misalkan kebutuhan untuk toiletries, untuk mandi, perlengkapan mandi, sabun wajah, apalagi untuk perempuan gitu kan. Ada banyak sekali keperluan pribadinya, mungkin dari skincare, dari make up, peralatan makeup, dan selanjutnya. Nah, itu akan, kalau laki-laki kan misalkan gel rambut saja. Nah, ini harus kalian perhitungkan dengan baik agar supaya tidak terlalu besar, akhirnya kalian kebablasan untuk pengeluaran pribadi. Tips dari saya untuk menghemat pengeluaran pribadi adalah pertama, kalian mungkin boleh beli produk-produk dengan kemasan ekstra gitu kan. Jadi isinya lebih banyak, boleh lebih lama kalian gunakan. Dan selain itu, kalian menggunakan produk yang cocok untuk kalian.
bukanlah produk yang harganya mahal, tapi pilihlah produk yang cocok supaya kalian bisa lebih menghemat. Pengeluaran yang ke-8 adalah pengeluaran kuota internet. Nah, ini merupakan pengeluaran utama dan yang pertama bagi mahasiswa, apalagi bagi kaum milenial. Kuota internet itu sangat penting sekali gitu kan. Selain untuk belajar, juga untuk mengeksplor YouTube, media sosial dan lain sebagainya. Tips dari saya untuk menghemat biaya kuota internet adalah bagi kalian yang tinggal di kos, pilihlah kos-kosan yang menyediakan wifi gratis. Yang kedua, pergunakan wifi yang ada di kampus. Nah, di UPH sendiri saya jamin wifi-nya sangat cepat. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk masalah wifi. Jaringan wifi di kampus UPH sangat lancar sekali untuk membantu kalian surfing di internet. Pengeluaran yang ke-9 adalah pengeluaran untuk barbershop atau salon. Jadi bagi laki-laki mungkin rutin setiap bulan, mungkin 1 bulan 2 kali untuk ke barbershop, ataupun perempuan untuk ke salon. Jadi kalian harus menganggarkan pengeluaran ini, karena saya pikir juga ini penting bagi kalian seorang mahasiswa untuk tetap menjaga penampilan. Ke-10 adalah biaya laundry. Jadi mungkin kalau kalian tidak punya waktu atau tidak sempat untuk cuci baju, kalian boleh laundry. Nah, mungkin untuk kalian yang tinggal di area kampus, ada banyak sekali tempat-tempat laundry yang tersedia dan juga dengan harga yang terjangkau. Pengeluaran yang ke-11 adalah pengeluaran untuk hiburan atau nongkrong. Nah, bagi kalian mahasiswa, pengeluaran yang ke-11 ini bisa jadi pengeluaran terbesar bagi kalian. Misalkan kebutuhan pengeluaran untuk jalan-jalan ke mall, jajan di mall, untuk nonton di bioskop, untuk kerja tugas tapi di kafe, untuk makan di tempat yang mewah atau instagramable. Jadi kalian harus pikir baik-baik, anggarkan dengan baik untuk pengeluaran biaya hiburan ini. Tips dari saya untuk menghemat biaya hiburan atau biaya nongkrong adalah pertama, kalian kalau mau makan atau kerja tugas nggak harus di kafe atau tempat yang mahal, tapi yang terjangkau saja, yang ada wifi. Yang penting tugas kalian selesai. Yang kedua, kalian harus anggarkan dengan pasti biaya untuk pengeluaran hiburan ini. Kalau tidak, kalian akan kebablasan untuk biaya ini, karena godaan untuk biaya ini besar sekali. Selanjutnya, kalian mungkin kalau kerja tugas, misalkan di kafe atau di tempat yang lain, kalian boleh makan dari rumah atau dari kos, sehingga sampai di sana kalian nggak perlu lagi beli makanan, atau kalian mungkin kalau beli cuman cemilan atau minuman saja, kan bisa lebih menghemat. Yang ke-12 adalah biaya pacaran, ya kan? Ini mirip-mirip dengan yang tadi biaya hiburan, ya, tetapi mungkin itu yang tadi bagi yang jomblo. Kalau sekarang bagi yang pacaran jadi double ya. Misalkan biaya antar jemput, biaya makan bareng, biaya nonton bareng. Ya, jadi kalian harus pikirkan ketika kalian berpacaran waktu masa kuliah ini. Bukan hanya yang menyenangkan aja, tapi juga kalian harus, apalagi bagi kalian yang laki-laki, harus memperhitungkan budget atau anggaran untuk pacaran juga. Tips untuk menghemat biaya pacaran. Jadi mungkin gaya pacaran kalian karena mungkin masih mahasiswa, jadi yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Kalau makan, tidak harus makan di tempat yang mewah gitu kan. Boleh, tapi mungkin jangan sering. Selanjutnya, kalian boleh pilih pacar yang memadai tentunya, yang memahami kondisi kalian satu dengan yang lain. Pengeluaran yang ke-13 adalah pengeluaran mode, yaitu pengeluaran kalian untuk ikut tren.
Misalkan harus beli pakaian, setiap bulan harus ada pakaian baru gitu kan. Karena digunakan untuk ke kampus kok kelihatan itu aja pakaiannya. Yang selain itu sepatu mungkin, tas dan lain sebagainya. Kalian boleh pikir mungkin jangan setiap bulan, 6 bulan satu kali atau mungkin 1 tahun satu kali. Selama itu tidak terlalu penting, jangan beli. Kemudian kalau pakaian pun bagi kalian sebagai mahasiswa yang penghasilannya dari orang tua, mungkin pakaian yang biasa-biasa aja, yang sesuai dengan budget kalian tetapi masih tetap layak kalian gunakan sebagai seorang mahasiswa. Pengeluaran yang ke-14 adalah pengeluaran untuk biaya les, seminar ataupun workshop. Nah, kalian sebagai mahasiswa dituntut untuk memang memiliki skill lebih ataupun wawasan yang luas yang mungkin tidak kalian dapatkan di ruang kelas. Jadi kalian boleh ikut beberapa pelatihan ataupun seminar, workshop. Ada banyak sekali kesempatan bagi kalian untuk menambah skill dan juga pengetahuan kalian. Tips dari saya untuk menghemat biaya pelatihan, seminar atau workshop adalah: pertama, kalau kalian mau les, kalian pilih les yang paling penting. Misalkan kalau kalian ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, les IELTS ataupun TOEFL merupakan prioritas menurut saya. Selanjutnya adalah kalian boleh cari seminar-seminar yang tidak berbayar atau gratis. Ada banyak sekali, tinggal kemauan kalian aja untuk search untuk kegiatan-kegiatan yang gratis. Misalkan beberapa kegiatan online, seminar online itu biasanya gratis. Pengeluaran yang ke-15 atau pengeluaran yang terakhir adalah pengeluaran lain-lain atau pengeluaran tidak terduga. Kalian harus tetap menyisihkan uang untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ini, karena bisa saja itu terjadi. Mungkin uangnya kecil yang kalian keluarkan, tapi juga mungkin uangnya besar yang harus kalian keluarkan. Nah, di sini mungkin kalian persiapkan untuk misalkan tiba-tiba ban kendaraan kalian bocor gitu kan, atau ada peralatan yang rusak harus diperbaiki. Nah, itu semua contoh-contoh pengeluaran yang tidak terduga yang harus kalian persiapkan. Nah, itu semua tadi list pengeluaran yang saya coba buat untuk kalian sebagai mahasiswa. Kalian punya list pengeluaran yang lain? Yuk sebentar kita diskusi ya. Nah, agar pengeluaran kalian lebih terorganisir, maka kalian harus mengalokasikan pengeluaran kalian. Biasanya pengaturan alokasi itu adalah 4, 3, 2, 1. Maksudnya adalah 40% untuk keperluan pribadi seperti tadi yang telah saya listkan pengeluaran-pengeluaran apa aja. 30% untuk pembayaran utang kalau misalkan kalian punya utang. 20% untuk savings atau juga investasi, dan 10% untuk kegiatan religi ataupun kegiatan sosial. Nah, cuman kalian kan sebagai mahasiswa, artinya belum punya pinjaman ataupun utang. Jadi, alokasi yang 30% untuk utang, untuk contoh ini, kita alokasikan semuanya untuk keperluan pribadi. Jadi, keperluan pribadi yang sebelumnya 40% menjadi 70%. Namun demikian, alangkah baiknya apabila alokasi utang yang 30% ini kalian juga alokasikan ke savings ataupun investasi. Nah, jadi kalau kita dalam kasus di session kali ini, berarti untuk alokasinya adalah 70% untuk keperluan pribadi, 20% untuk savings ataupun investasi, dan 10% untuk kegiatan religi, misalkan uang persembahan setiap minggu berapa kalian totalkan sampai dengan 1 bulan berapa, ataupun kalian kegiatan sosial, misalkan memberikan sumbangan ataupun proposal. Nah, kalau kita buat contohnya, misalkan kalian mendapatkan kiriman dari orang tua. Nah, setiap bulannya orang tua kirim uang 3 juta rupiah, artinya sumber penerimaan kalian adalah
dari orang tua sebesar 3 juta rupiah. Nah, kalau kita alokasikan dari 3 juta itu berarti 70% atau sebesar 2.100.000 rupiah kalian alokasikan untuk pengeluaran pribadi kalian. Kemudian yang 20% atau sebesar 600.000 rupiah kalian harus tabung atau investasikan. Dan yang terakhir 10% atau sebesar 300.000 rupiah kalian harus gunakan untuk kegiatan religi, misalkan untuk persembahan, atau untuk sekarang ini kan ada pandemi COVID-19, kalian boleh memberikan sumbangan bagi saudara-saudara lain yang membutuhkan. Nah, akhirnya sesi kita yang ketiga ini sampai di sini dulu. Jadi untuk di sesi ketiga kalian telah belajar tentang membuat laporan keuangan. Di langkah kedua setelah membuat daftar penerimaan, kalian buat daftar pengeluaran. Kita telah belajar tadi kira-kira sebagai mahasiswa pengeluaran saya apa aja. Tadi kan contohnya ada 15. Tinggal tambah aja kalau kalian ada pengeluaran yang lain. Selanjutnya kalian telah belajar untuk alokasi pengeluaran yang baik itu seperti apa. Kalian harus menyisakan untuk investasi atau saving, tabungan pribadi, dan juga 10% untuk kegiatan religi ataupun kegiatan sosial. Misalkan untuk sekarang ini ada pandemi COVID-19, kalian boleh alokasikan dari 10% itu untuk membantu memberikan sumbangan bagi rekan-rekan kita, saudara kita yang membutuhkan. Dan juga saya telah berikan tadi tips untuk menghemat biaya-biaya pengeluaran untuk kebutuhan pribadi kalian. Terima kasih kalian telah join dan juga berpartisipasi dalam kelas online di session yang ketiga ini. Sampai jumpa lagi di session yang keempat. Tetap jaga kesehatan and God bless you. See you.